يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه وينصرك الله نصرا يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا. Hidup tanpa seni bagaikan sebuah taman yang tidak berbunga. Oleh karenanya, marilah kita saksikan tari seni, yaitu tari saman asal dari Aceh yang akan ditampilkan oleh para santri putri Pondok Pesantren Al-Intisam. Assalamualaikum kami ucapkan ke Bandung rakan jame batekan len pemulihan. Assalamualaikum warahmatullahi karena talibat Alhamdulillah puja ketuaan yang Alhamdulillah puja kerajaan Allah kalian ada wajah di dalam bayan rahmat budaya kebaju bapa. Alhamdulillah Amuna alam Abdul Abiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala
alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Disusui Halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta fi layalil maulidin. Bu, mau lagi nggak Bu? Mau lagi nggak? Ayo lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah sin. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kita memperingati suatu manusia besar yang belum lahir tetapi namanya sudah disebut-sebut. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi beserta isinya, nama beliau sudah terpampang, sudah tertulis, sudah tercatat di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul yang jumlahnya kurang lebih 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mempunyai mukjizat yang paling terbanyak dan tertinggi di antara para nabi dan rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan ibunda Siti Aminah, tidak ada satupun syaitan atau iblis yang bisa mengganggunya, karena dijaga oleh para malaikat siang dan malam secara bergantian. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, sudah dalam keadaan bersujud, sudah dihitan, matanya sudah bercelak dan sudah memakai sifat mata. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan ibunda Siti Aminah, ia ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian umur 6 tahun ia ditinggal wafat oleh ibunya. Ia dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Semenjak umur 6 tahun ia mencari makan sendiri dengan cara ngangon Shaun the Sheep. Bapak, ibu-ibu tahu nggak Shaun the Sheep? Apa? Ya, kambing. Kenapa sudah penderitaan Rasul dari sejak kecil, sudah menjadi yatim piatu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mempunyai akhlak termulia di antara para nabi dan rasul. Ia selalu menghormati orang tuanya, juga kawan-kawan ayahnya, juga kawan-kawan ibunya, juga kawan-kawan kakeknya, juga kawan-kawan pamannya. Bahkan ia menyayangi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat yang paling terbanyak dan tertinggi di antara para nabi dan rasul. Mukjizat yang tertinggi adalah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita wajib sebagai umat Islam untuk mempelajarinya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah," yang artinya
Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita terus belajar Al-Quran. Kita jangan malas-malas belajar, terutama kawan-kawanku. Mari kita terus belajar Al-Quran dari sejak kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo, itulah nama-nama burung. Wahil taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, para undangan, wabil khusus para guru, para habaib. Yang pertama, guru kita Al-Ustadz Suhendi, guru kita Kiai Haji Sobri Lubis, guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Haris, guru kita Al-Habib Adam Jackson bin Habib Al-Haddad, yang mulia Ustadz Nahrawi Marwah, dan Bang Haji Saripudin. Kemudian yang mulia Al-Habib Al-Asgaf, adik kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Kian Santang. Kemudian Al-Ustadz Al-Habib Al-Ustadz Ahmad Muhtar, Al-Ustadz Haji Abdul Rahman. Kemudian yang terhormat Al-Ustadz Haji Bakhtiar, dan para alim ulama yang lain-lainnya, para asatidzah, para guru-guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengulai rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, yang pertama sebagai atas nama panitia Pondok Pesantren Al-I'tisam yang ke-22, halah yang ke-22, kami mengatasnamakan daripada panitia mengucapkan syukur alhamdulillah, banyak-banyak terima kasih, terutama diantaranya adalah saudara-saudara para donatur yang sudah mengikhlaskan, menginfakkan, sedekahkan hartanya untuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan mereka semua yang telah menginfakkan hartanya untuk kegiatan ini diberikan rezekinya yang ditambahkan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah, amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga orang-orang yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mereka yang sudah menginfakkan hartanya dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, dari kemarin saya belum melihat, dan kita ini belum lihat guru besar kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-I'tisam, Abuya Kiai Haji Marzuki Ahmad Abduh. Beliau saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Kita memohon, meminta, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan ilmunya bermanfaat dunia wal akhirah, dan diberikan kesabaran, rezeki yang banyak, yang berkah. Nih, biar kuat, sabar ngurusin Pondok Pesantren Al-I'tisam. Al-Hadziniyah wa likullinati sallallahu alaihi wasallam. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi, terima kasih. Yang terakhir, bagaimana di dalam penjamuan, penempatan sebagainya tentunya banyak kekurangan, dan juga saya sebagai atas nama
panitia, mungkin saja adab, akhlak dan sebagainya, tolong ditegur dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakumullah khairan jazak kepada Ahnal Kiram Ustaz Ahmad Maulana selaku ketua panitia penyelenggara yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Mukhlis Kiai Haji Sobri Lubis. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghairuh. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ahibba'il kiram, di pagi hari ini syukur alhamdulillah kita sama-sama dapat menghadiri acara yang indah ini. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang pada guru kita Nah, Habib Hussein, fadal Ustaz, pengisi rutin ya, ilmu kajian keislaman di Rasil. Ahlan wa sahlan, alfu marhab, fadal Habib. Pada pagi hari ini saya langsung saja menyampaikan pesan-pesan bahwa kita sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, alhamdulillah saat sekarang ini Allah berikan anugerah kepada kita umat Islam, diberikan persatuan. Alhamdulillah. Sekarang ini luar biasa. Bagaimana bisa ada di negara yang mayoritas umat Islam, tapi ternyata agama Islam dijadiin main-mainan, betul tidak? Diperolok-olok, termasuk kitab sucinya yang dihina, direndahkan, dilecehkan oleh seorang gubernur yang kafir lagi. Nauzubillah min. Siapa namanya? Mau tahu dia, anak kecil tahu ya. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang abang anda Kiai Haji Nur Sasi ya. Di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, setelah Ahok menista Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu,
umat Islam betul-betul bangkit, saudara. Betul apa tidak? Dia bilang, ibu-ibu jangan mau dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Dia bilang jangan mau dibodohin, dibohongin. Kita umat Islam wajib nggak percaya dengan Al-Quran? Apalagi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man syakka biharfin minal Quran faqad kafar. Siapa orang yang ragu dengan satu huruf saja, satu huruf Al-Quran ragu, udah kafir dia. Apalagi nggak percaya semua. Al-Quran kita wajib percaya, telan mentah-mentah semuanya. Betul apa tidak? Nggak ada tuh, wah saya percaya sebagian Al-Quran, sebagian lagi nggak percaya. Kafir yang nggak begitu. Satu huruf aja kita nggak percaya, kafir. Apalagi sampai satu ayat, apalagi nggak percaya semua. Jelas apa tidak? Begitu kita laporin Ahok ke polisi, ternyata nggak ditangkap juga. Akhirnya kita laporin rame-rame, nggak ditangkap juga. Kita buat aksi bela Islam pertama tanggal 14 Oktober. Ternyata yang datang sampai 100.000 orang. Subhanallah. Aksi damai bagus, alhamdulillah. Kita pikir habis di demo 100.000 orang langsung ditangkap, enggak juga. Bahkan salah satu pejabat tinggi di Polri, dia bilang apa? Dia bilang untuk memeriksa Ahok harus ada izin presiden. Wah, ini dia nih makhluknya ternyata. Akhirnya kita bikin tokoh-tokoh yang banyak hadir saat itu, membentuk namanya GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Kenapa? Karena setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sikap keberagamaannya bahwa pidato Ahok itu betul-betul telah melecehkan Al-Quran, akhirnya MUI dibully. Makanya sekarang orang seluruh Indonesia rame-rame datang nih, yang peduli dengan wilayahnya, datang ke Jakarta, siap jadi relawan gubernur muslim. Emang kenapa? Dia bilang begini, kalau Jakarta ini pusat negara, Jakarta ibu kota negara, Jakarta pusatnya orang pinter, Jakarta pusatnya orang hebat, Jakarta pusatnya orang kuat. Kalau sampai Jakarta kalah, apalagi daerah akan gulung tikar juga, saudara sekalian. Maka sekarang rame-rame nih, orang dari daerah rame-rame datang ke Jakarta mau jadi relawan gubernur muslim. Saya mau nanya, orang Jakarta udah pada jadi relawan apa belum? Jadi relawan apa belum? Belum. Daftar, jangan menyesal. Jelas apa tidak? Jangan cuman jadi pemilih doang, jangan ikut daftar jadi relawan. Kita yang mengorbankan tenaga, keringat, harta benda untuk memenangkan gubernur muslim, Allah catat sebagai amal jihad kita, saudara. Amin. Ya Rabbal, siap berjuang atau tidak? Saya ketua umum FPI, belum pernah kampanye politik, baru sekarang ini kampanye politik karena nggak ada pilihan lagi. Yang satu kafir, yang satu muslim, nggak ada pilihan lagi, saudara sekalian. Wajib kita mendukung sesuai dengan keyakinan kita, insya. Terus kalau ada orang yang milih penista agama, masya Allah, nauzubillah, men, jangan sampai. Allah lebih baik daripada kita semua. Betul apa tidak? Siap berjuang atau tidak? Siap berjuang atau tidak?
Mau Indonesia jatuh ke tangan kafir? Mau Indonesia dikuasai asing dan asing? Betul. Takbir. Yuk kita baca Fatihah yang ikhlas ya. Allah lindungi guru-guru kita, amin. Allah lindungi ulama-ulama kita, amin. Dan Allah hancurkan musuh-musuhnya, amin ya rabbal. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya mengundang supaya nanti kalau ada undangan kita mesti geruduk Polda Metro Jaya, kita siap datang. Bela ulama, siap atau tidak? Siap atau tidak? Ini saya undang dulu ya. Waktunya kapan belum tahu. Kami akan rapat hari ini karena baru tadi pagi surat penahanannya Kiai Haji Al-Khattab diberikan. Jadi Kiai Muhammad Al-Khattab menolak tanda tangan tuduhan makar kepada dirinya. Dia bilang, sejak kapan saya makar kepada NKRI? Saya tidak pernah buat makar. Saya tidak mau menggulingkan pemerintah. Saya tidak mau ganggu pemerintah. Saya mau demo untuk menuntut penegakan hukum. Bagus apa tidak? Dituduh makar. Sekarang dia ditahan, saudara sekalian. Wajib umat Islam bahu-membahu nih. Satu padu. Sama-sama kita berjuang. Betul apa tidak? Sama-sama kita berjuang. Kita nggak rela ada ulama ditangkap gara-gara menegakkan keadilan di Indonesia. Betul apa tidak? Ulama ini bentengnya Indonesia, saudara sekalian. Kalau bukan ulama yang berjuang, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan ulama yang berjuang sekarang ini? PKI-nya bangkit, yang lain-lain semua bangkit, musuh-musuh Islam. Sekarang bukan waktunya para ulama tinggal duduk di rumah. Waktunya sekarang keluar dari rumah dan membangunkan singa-singa tidur yang lainnya, saudara. Betul apa tidak? Siap berjuang? Siap bela Islam? Alhamdulillah kemarin aksi 313 tetap ramai. Jutaan orang tetap datang walaupun sudah diteror, udah diancam, bahkan ditangkap, tetap umat Islam enggak juga ketakutan, bahkan semakin semangat dalam berjuang. Alhamdulillah. Nah, untuk itu saudara sekalian, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah atas kekurangan diri saya pribadi. Saya menyampaikan salam dari guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan kirim salam kepada orang tua kita Bapak Kiai Haji Marzuki Arman, bahwa Habib Rizik belum bisa hadir di tempat ini ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Para jamaah hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ucapkan selamat jalan buat Al-Ustaz Sabri Lubis, hafizahullah wa ardhah, wa jazahullahu khairan ala khutabih. Saya ucapkan kepada ikhwani akhwati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isbiru menunjukkan perintah untuk bersabar, sedangkan sabara yusabiru menunjukkan arti mutawaah. Artinya agar kita satu sama lain saling mengingatkan saudara kita di saat dia lemah, untuk memberikan dukungan baginya.
Di saat dia membutuhkan bantuan kita, kita ulurkan tangan, kita memberikan bantuan buat dia. Di saat dia dalam keadaan berduka, kita menghibur dirinya. Apabila umat Islam kompak satu sama lain, saling mengingatkan saudaranya sebagaimana pesan Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, niscaya umat hari sekalian akan menjadi kokoh dan kuat. Tapi sayangnya sebagian umat Islam kuat secara ekonomi, kuat dalam bidang sosial, kuat dalam bidang pendidikan, tapi sebagian besar umat Islam hidup dalam kondisi yang lemah dan kurang. Akibat kemiskinan, akibat dari kebodohan, dengan mudah mereka diperalat oleh musuh-musuh Islam, baik melalui kebutuhan mereka, melalui kebodohan mereka, melalui kelemahan mereka, seperti yang kita jumpai pada saat ini. Bagaimana sebahagian hadirin sekalian umat Islam atas dasar keluguan kebodohan beranggapan memberikan wala loyalitas, memberikan kepercayaan kepada pemimpin yang tidak beriman merupakan satu hal yang dibolehkan dalam agama. Padahal ayat-ayat Al-Quran begitu banyak mengingatkan kita, melarang kita untuk mengangkat pemimpin-pemimpin yang kafir dan tidak seiman dengan kita, tapi kita ingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama memberikan contoh yang buruk adalah ulama-ulama su yang menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya, yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah, padahal berkaitan dengan loyalitas dan wala, menyerahkan wala dan loyalitas kita. Allah tegaskan dalam Al-Quran hanya untuk orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah sebagai Tuhan kalian, pencipta kalian, wa rasuluhu, dan Rasul yang mendapatkan langsung hari sekalian wewenang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti dan kita taati. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berimanlah yang patut menjadi mitra perjuangan kita. Orang-orang yang beriman satu sama lain menjadi wali yang melindungi saudaranya, menjadi pemimpin yang membimbing saudaranya. Dan haram bagi kita untuk menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang tak beriman. Pada ayat 73 dari suratul Anfal, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua akan bahaya perpecahan di antara kita, kekompakan orang-orang di luar Islam bersatu bekerja sama, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Kalau kita tidak melakukan hal yang sama, maka kita akan mengalami betul-betul kehancuran di atas muka bumi ini. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ketahuilah orang-orang kafir, baik agama mereka hari sekalian, Yahudinya, Nasraninya, ataupun Majusinya, apapun agama mereka, di saat berhadapan dengan kita orang-orang yang beriman, mereka akan bersatu, mereka akan bekerja sama, mereka akan saling membela, mereka akan saling melindungi. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah, kekafiran merupakan satu millah walaupun namanya berbeda-beda. Illa taf'alu, kalau kalian tidak seperti mereka, bekerja sama, saling membela, saling mendukung, saling membantu, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu mendidik saudara-saudaranya yang bodoh, maka dengan mudah kita akan dipatahkan dan dihancurkan. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah, akan terjadi huru-hara, akan terjadi prahara di atas muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Oleh karena itu di negeri kita, walaupun kita mayoritas para jamaah hadirin hadirat sekalian, tapi betapa rapuh dan lemahnya kita. Bukan orang-orang kafir yang mendukung pemimpin kita, mereka, tapi kita yang memberikan dukungan kepada pemimpin-pemimpin yang kafir dan tak beriman. Jumlah mereka sedikit, sedangkan jumlah kita besar, tapi kita bagikan buih-buih di atas permukaan air yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun juga. Oleh karena itu marilah hadirin sekalian,
Kita menghindarkan diri kita dari pembicaraan yang menimbulkan fitnah, perpecahan di antara umat Islam ataupun permusuhan. Sedangkan masalah fikih serahkan kepada alim ulama. Jangan dibesar-besarkan, jangan dipertentangkan, diperselisihkan. Tapi yang paling utama, setelah kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kita mempersatukan wala dan loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang yang beriman. Ada sebahagian ulama yang menggelikan mengatakan bahwa gubernur kedudukannya sama dengan seorang pilot pesawat. Berarti sama dengan seorang supir. Seorang pilot tak ubahnya bagaikan supir, berhubungan dengan kita pada saat kita pada kendaraan. Sedangkan pemimpin memiliki wewenang yang besar, apalagi gubernur DKI kita. Kedudukannya sama dengan presiden, walaupun luas areanya terbatas di wilayah DKI. Tapi ketahuilah bahwasannya ibu kota kita ini hari ini sekalian menjadi tolok ukur. 90% keuangan beredar di ibu kota. Pendapatan dan pemasukan yang terbesar di ibu kota kita. Uang berputar 90% di ibu kota kita. Dengan kedudukan sebagai seorang gubernur, banyak hal yang dapat dilakukan. Hal-hal kebijakan yang melemahkan umat Islam, yang memecah belah mereka, yang mengadu domba mereka, dan menguatkan serta mengukuhkan orang-orang mereka. Saksikan bagaimana hari sekalian umat Islam di ibu kota yang dulu tidak mengalami kesulitan, dengan kenaikan PBB mulai mereka tersingkir sedikit demi sedikit meninggalkan ibu kota. Kemudian sang gubernur yang tidak beriman mengatakan apa? Seharusnya kalian menjual rumah kalian, kemudian membeli apartemen. Sisa uangnya kalian depositkan di bank untuk kebutuhan kalian. Ini kebijakan yang diatur, yang diajarkan oleh orang yang tidak beriman. Deposito dalam Islam haram hukumnya, sedangkan membeli apartemen dari seorang yang memiliki tanah, memiliki rumah secara luas, harus tinggal di apartemen mirip dengan seekor burung hari ini sekalian. Sedangkan apartemennya mereka yang bangun. Kita lihat bagaimana Singapura, dahulu masyarakat Melayu begitu kuat bersatu, wilayah mereka di wilayah Paya Lebar, Beduk, Gelang, sekarang berubah menjadi daerah mereka semuanya. Bahkan di Arab Street, Masjid Sultan pada tahun 94-95 tidak terdapat yang namanya diskotik di depan-depannya. Alhamdulillah dari Ki Haji Mustafa untuk almarhumah Hajah Masani binti Haji Hasan sebanyak 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Barangkali ada lagi yang mau, nggak apa-apa. Ya. Di depan ada souvenir Al-Itisam dan info juga. Oh iya. Ya, nanti barangkali mau berimpak ada anak-anak santri, itu bukan jual Pak. Ada setan anak santri itu ada apa namanya souvenir dari Al-Itisam ya, untuk ini tim untuk dipakai di sini. Itu nggak tahu berapa itu kerjaan anak santri. Semuanya anak santri mikirin buat bantuin bangunan yang belum selesai itu, karena bulan Juni ini akan dipakai itu ruangan ya, akan dipakai tahun ajaran baru. Anak santri tinggal di atas, yang sekarang anak santri pakai itu bakal kelas ya, karena alhamdulillah untuk tingkat SD dan SMP sudah banyak yang ambil formulir ya. Nah, bagi yang ini saja ya. Mari kita baca Al-Fatihah. Kimanaru, mari Kimanaru. Kimanaru dulu, dia mau pergi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita berkenalan dengan mubarik kitab Michael Jackson. 10 menit saya mohon. Kok lemes? Udah makan belum? Hah? Udah belum? Kok lemes ininya salamnya? Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ambiyai wa mursalin wa ala ali wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir dalam acara Isra Mi'raj ya Kiai, di pesantrennya Kiai Marjuki. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, tadi ibu-ibu biasanya suaranya kenceng ya, ini tumben sepi banget. Bu, ini ada 3 bu yang tidak wajib menjawab salam. Pasti udah pada tahu ya. Yang pertama, anak kecil yang belum balik ya, itu dia nggak jawab salam, nggak dimarahin, bukan gitu Kiai ya. Nah, ada lagi satu lagi bu ya, orang yang suka nggak pakai baju di tengah jalan gitu ya, tahu dong. Nah, itu juga nggak wajib karena dia lagi sakit alias kagak waras ya bu. Nah, yang terakhir, tahu gak yang terakhir? Hah? Masa nggak tahu yang terakhir? Yang udah warahum, masa udah warahum? Assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, mereka kabur semua, ya kan? Nah, jadi itulah salam yang kita wajibkan. Kita masih sehat, masih dikasih panjang umur, ya insya Allah ada orang mengucap salam, kita balas salam lagi. Bukan gitu bu? Bu, ada yang aneh gak bu di saya? Ada yang aneh ya? Ya alhamdulillah bu, berkat Allah saya bisa hadir di sini, semuanya karena Allah. Demikianlah ta'aruf perkenalan kita dengan Michael Jackson Indonesia. Selanjutnya kita saksikan dan kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah. Beliau ini kelas berat Bapak dan Ibu ya. Dan sebelumnya ya. 5 menit aja sih. 10 menit ya. Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para habaib, para kiai yang saya muliakan, alhamdulillah ulama-ulama kita, para habaib hadir sangat banyak. Alhamdulillah. Insyaallah nanti di akhirat masuk surga dengan para habaib. Wabil khusus pengasuh pesantren yayasan apa sih namanya? Ya saya udah tahu. Al-Tisam, guru saya Al Mukarram Kiai Haji Marzuki Arman Abduh beserta keluarga, mudah-mudahan beliau panjang umur sampai hari kiamat. Kita mati tinggal beliau aja sama bininya berdua langsung jadi gubernur Jakarta, nggak dipilih lagi karena rakyatnya setan semua. Udah. Kita kalau ngomong sama guru bingung banget, makanya saya minta kursi takut jatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, calon-calon penghuni surga yang saya hormati, Kiai Habib sangat banyak, yang tua yang muda. Saya dikasih waktu hanya 5 menit. Alhamdulillah, tinggal 4 menit lagi.
Hadirin yang saya muliakan, Bu, jumlah Nabi 124.000, jumlah Rasul 313. Nanti di hari kiamat, Bu, tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi besar Muhammad. Bu, sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Terus nih. Oh, alhamdulillah. Saya ceramah udah kemana-mana, alhamdulillah baru tumben ceramah ada pesawat, alhamdulillah. Ini tandanya Ahok kalah. Al-Fatihah. Kita orang di dunia aja nggak sejalan sama Nabi. Dengerin Bu. Nah, orang kondangan sekarang balas dendam, orang kondangan. Nah, kalau diundang kagak datang, lu aja diundang kagak datang, begitu, masya Allah. Lah mana mungkin Nabi ngajak kita? Kata Nabi, jangan milih pemimpin kafir, lu milih kafir. Namun lah kafir mah beda, kita mah disunat, kafir kagak disunat, betul apa betul? Nah kalau kafir boleh mabok, kita kan kagak boleh, betul apa betul? Nah kalau kita mah campur sama bini mandi, kafir kan kagak. Ayam aja habis naikin bininya, ayam jago tayamum, ayam habis naikin bininya tuh kapak kupuk itu ayam. Lah orang kafir naikin bininya kapan mandi? Dengerin saya ngomong. Ini kadang-kadang ibu-ibu sih yang pada brengsek gara-gara BBJP. Setan mah BBJP. Jangan jual kok surga dengan apa namanya? Saya kagak ngerti segitu tujuannya. Apa sih namanya? Apa namanya? KJP. Setan banget. KJP 700.000. Surga nggak bisa kebeli, goblok. Saya kalau lagi lapar begini nih, habis dah 3 menit lagi udah ya. KJP. Jangan kau jual surgamu dengan nerakamu gara-gara KJP. Kecuali kalau nggak punya KJP mampus, betul. Ini kadang-kadang ibu-ibu brengsek pada mata duitan banget. Nah, itu di Cilanda, kalau di sini alhamdulillah lebih habis sudah. Itu yang ngomong punya KJP nggak kira-kira tuh? Emang ada dasarnya, Kiai? Ada. Sahabat Nabi punya sahabat namanya Sauban. Namanya siapa? Di mana ada Nabi, di situ ada Sauban. Di situ ada gula, di situ ada manisnya, begitu ya? Ya. Suatu saat Sauban nggak ketemu Nabi tuh 3 hari. Akhirnya ketemu Nabi pucat, lemes, kayak sakit. Ditanya oleh Nabi, Sauban sakit enggak? Kenapa lemes begini? Sakit enggak? Kenapa kau pucat begini? Sakit enggak? Kenapa begini? Ya Allah, ya Rasul, saya nggak ketemu kamu sekian hari, saya nggak doyan makan, nggak doyan tidur, saya gelisah karena berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya ngadu tuh Sauban tuh, Bu, dengerin, BPJS nanti kalau ganti Ahok, BBS-nya lebih bagus, amin. BJS dibagusin, nanti kalau ada gereja terbesar di dunia di Jakarta, ayo jawab, siapa tanggung jawab? Dengerin, cengar-cengir, masya Allah. Bukan kayak orang lain, kita dijadiin kuli aja terus. Makanya nanti, Bu, tuh
PPSU nanti ditingkatkan tuh, nanti jadi pegawai Pemda, insya Allah. Dan nanti Bu, Ibu biar tahu juga, kalau orang lain nih ngasih informasi jangan dipercaya dulu. Allah Ta'ala berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu kabar dari orang yang gak jelas, klarifikasi, tanya. Ini kadang-kadang kagak benar, tapi kalau orang Islam udah jelas, kiai, habaib yang mendukung, ini jelas. Itu yang namanya ada istilah OKOC. Saya bukan tim ses, saya bukan. Dan saya tidak dekat dengan Anies Sandi, saya tidak dekat. Saya hanya ingin berjuang buat Islam. Betul tuh kata si Adam tadi yang kayak Michael Jackson tuh, Bu. Ini kalau memang kita saat kemarin udah salah coblos, mari kita sadar. Tanggal 19 April kita harus sadar. Kenapa? Karena kalau orang kafir yang terpilih, bukan hal yang tidak mungkin itu reklamasi dilanjutkan, dan dari situ narkoba bisa masuk. Betul apa betul? Karena sudah ada buktinya, satu gelondong masuk di reklamasi Jakarta Utara, diperiksa sama BNN, isinya narkoba seberat 5 ton. Belum lama ini ketangkap lagi itu di daerah Pik, sama sana juga, tempat-tempat orang mata sipit semuanya. Kena lagi narkoba senilai 1,3 triliun. Itu yang dibunuh anak-anak kita, yang diracunin anak-anak kita. Kalau kita sampai salah pilih, nanti ini sangat berbahaya. Makanya ayo sadarlah umat Islam, yang kemarin udah salah pilih, udah deh insaf, tubu ilallahi taubatan nasuha. Biar tahu Bu, ini OKOC sedang mempersiapkan yang biasa bikin gado-gado, nanti bisa dapat modal tanpa bunga. Ibu mau buka warung dapat modal tanpa bunga, udah disiapin. Kenapa? Dananya 70 triliun. Banyak nggak Bu? Bahkan nanti bisa naik sampai 100 triliun dengan menjual regulasi. Aturan-aturan dibuat oleh pemerintah Jakarta itu bisa menghasilkan APBD yang 100 triliun, maka akan mensejahterakan rakyat. Kalau pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang muslim, yang cerdas, yang bersih, yang betul-betul baik, yang berakhlak dengan al-akhlakul karimah. Orang itu siapa Bu? Siapa Bu? Anies ya, bukannya Ahok dong. Ahok kan mulutnya comberan, kalau ngomong sembarangan. Cuma aneh aja pemerintahannya sekarang. Orang kayak Ahok kagak ditangkep-tangkep. Betul. Ini aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Begitu dia korupsi, jelas korupsinya. Saya yang bawa bahan-bahannya ke KPK. Saya yang debat pertama sama Andi Sarip itu saya. Saya bilang, Pak Sarip, kami akan datang lagi 1 bulan kalau ini tidak ada follow up-nya. Ini laporan dari kami. Ini datanya jelas, valid, bukti faktual dari BPK, Badan Pengawas Keuangan Negara yang resmi. Kata KPK apaan? Tidak ada niat. Loh kok gak ada niat? Orang itu kalau udah korupsi mau niat mau kagak, korupsi namanya. Betul. Nanti di sini kalau ada orang maling motor, begitu ketangkep, oh maaf, nggak ada niat, bebas, hancur nih negara. Betul nggak? Lama-lama bini orang ditidurin, oh tangkap mau dikebukin, oh jangan. Kenapa? Nggak ada niat. Nah, ini nih produk apa ini, hukum apa namanya? Ini namanya pemerintahan abal-abal kalau begitu. Udah gitu nih EKTP, kena lagi tuh si Ahok. Kenapa? Kemarin dia di Komisi 2 ketika peristiwa EKTP, hampir seluruh daripada Komisi 2 itu harusnya kena menerima gratifikasi, menerima hadiah. Di dalam sumpah jabatan dia mengatakan, saya tidak boleh menerima langsung atau tidak langsung itu hadiah.
dia nerima. Ahok masuk daftar penerima hadiah EKTP, harusnya kena itu. Kata KPK tidak ikut berperan. Ini KPK apa? Nanti kalau orang mengartikan Komisi Pelindung Koruptor disalahin lagi. Tapi kenyataannya betul apa betul? Lo ini masa Bu masih mau milih koruptor? Udah gitu bukan orang Islam lagi, Al-Quran mengharamkan. Oleh karenanya ayolah kita sadar. Makanya saya diangkat oleh para habaib, para ulama di depan gedung DPRD di hadapan 100.000 orang lebih. Saya diangkat, dilantik jadi gubernur rakyat Jakarta. Ya saya terima, karena itu melalui rapat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu keras rapatnya. Saya menolak, kata Habib Rizik, yang cuma bisa melawan Ahok inti. Saya terima, saya dilantik. Setelah dilantik, kita menuju balai kota di kantornya Ahok. Kita bikin acara di situ. Saya pidato program. Saya nggak jadi ustadz ketika itu. Saya pidato program saya sebagai gubernur. Makanya ketika dialog di TV, saya tantang, ayo. Kalau ente bilang ada tandingan, ente bilang ada gubernur rakyat, ente yang resmi, ayo adu otak, ayo adu pinter. Dia pakai gamis juga, mata sipirnya gua colok, betul gak? Saya ngerti, orang saya sekolah, betul gak betul? Tuh, oleh karenanya sadarlah umat Islam, KJP akan terus berjalan di bawah pimpinan gubernur muslim. Bahkan nanti akan ditambah namanya KJP Plus. Itu yang namanya KJS, PPSU akan terus berjalan di bawah pimpinan gubernur muslim. Bahkan akan ditingkatkan, ada namanya OKO-OC. Setiap bapak ibu yang punya kepintaran dikasih dana tanpa bunga untuk modal, supaya rakyat semuanya jadi sejahtera. Dan insya Allah ya nanti ada pembangunan rumah-rumah rakyat yang tanpa bunga juga, supaya Jakarta ditata. Jadi Jakarta bukan lagi dibangun, bukan lagi digusur sono sini, tapi Jakarta ditata dengan baik. Karena nanti kalau digusur yang nempatin mata sipit lagi, betul, akan ditata dengan rapi. Insya Allah kita yakin, saya yakinnya. Ayo umat Islam sadar, hati-hati. Nanti mereka akan bikin bazar. Bazar tujuannya untuk menggayat ibu-ibu supaya milih nomor 2. Jangan mau. Nanti ada lagi pemberian yang namanya sembako dan yang lainnya, supaya ibu pilih nomor 2 umpamanya. Jangan mau. Kenapa? Gara-gara sembako masuk neraka. Emang mau? Gara-gara duit cuma 100.000 masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, ada ngomong masa itu kiai ada juga sono ya. Lah itu mah kiai yang imanuhum fi amplopihim. Jangan diikut dah, ya. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, informasi ini yang harus saya sampaikan, bahwasanya gubernur muslim yang akan memimpin Jakarta, insya Allah kita jihad bersama-sama. Kita pilih dengan air wudhu dari rumah, kita sudah wudhu dulu, supaya jangan masuk yang namanya dukun-dukun dan sebagainya yang mereka akan lakukan dengan cara segala macam. Kemudian ibu masuk ke ruangan itu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Insya Allah sihirnya nggak jalan dah. Siap, kita mencoblos nomor 3. Kita mencoblos nomor, kita coblos nomor 3. Insya Allah itu yang paling penting. Dan yang sakit bawa. Kalau perlu yang stroke dorong. Jangan sampai ada yang golput, ibu ya. Jangan sampai ada yang golput. Ini tahun ini kita betul-betul jihad. Mudah-mudahan ya kita menang. Insya Allah Jakarta aman. Insya Allah Jakarta sejahtera. Dan ibu bapak juga harus tahu,
sekarang ini posisi Anies Baswedan Sandiaga Uno itu sudah 70%. Bu, udah 70%, si Ahok tuh 30%. Oleh karenanya kata seorang jenderal, nih yang ngomong jenderal nih, mantan Bangap lagi, saya baca, panjang umur, keberkahan dunia akhirat, dan juga pondok pesantren kita ini Al-I'tisam insyaallah bertambah berkah, amin. Dan juga kita berdoa insyaallah Jakarta dipimpin oleh pemimpin muslim, amin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya alaiha namutu wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara memang sudah biasa setiap tahun diadakan, yaitu acara maulid digabung dengan Isra Mi'raj sekaligus dengan harlah di ulang tahun pondok pesantren yang ke-22. Memang setiap tahun diadakan, cuman tahun kemarin nggak diadakan karena saya sakit. Semua kiainya sih utama semua itu, Kiai Al Habib Husain bin Hamid Al Atas, dia pimpinan atau pendiri Radio Rasil, Radio Silaturahim. Kemudian Dr. Manarul Hidayat, Kiai Fahru Hoji, dan banyak yang lainnya tadi yang hampir nggak dapat waktu semuanya. Ya, kita mohon dengan adanya event semacam ini untuk menyatukan umat dan menambahkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjalin silaturahmi antara umat Islam yang hadir maupun yang nggak hadir. Di samping itu juga memberikan nasihat-nasihat lewat penceramah-penceramah agar mereka tetap membela Islam dalam keadaan bagaimanapun juga. Ya, persiapannya biasa-biasa aja, tapi memang alhamdulillah jamaah antusias sekali dengan acara-acara macam ini. Dia acaranya sampai yang hadir cukup banyak, alhamdulillah. Ya, persiapannya jadi memang dari berapa bulan yang lalu sudah direncanakan untuk acara semacam ini. Maka terima kasih kepada seluruh panitia yang gigih untuk bekerja dalam mensukseskan acara Maulid Isra Mi'raj pada hari ini. Ya, baik jamaah yang ada sekitar pesantren maupun yang hadir, harapan saya hanya satu saja, agar mereka benar-benar memikirkan Islam dari segi pendidikan, terutama anak-anak mereka. Bukan berarti harus belajar di I'tisam di mana saja, yang penting
banyak yang memperdalam agama Islam. Karena masa yang akan datang ini Islam terlalu banyak penghadang dalam perjuangan Islam ini. Terima kasih kepada para undangan yang telah memberikan partisipasinya untuk hadir di dalam Pondok Pesantren Al-I'tisam ini. Mudah-mudahan Allah gantikan semua rezekinya, semoga menjadikan manusia yang akhlakul karimah.